Rasulullah SAW dalam peristiwa Hudaybiyah itu ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, bukan haji, ibadah umroh. Jadi Nabi Muhammad seumur hidupnya itu 4 kali melaksanakan ibadah umroh, Pak. Pernah 4 kali melaksanakan ibadah umroh. Sekali ibadah umroh yang dikerjakan dengan haji, ya. 3 kali melakukan ibadah umroh sebelum pelaksanaan haji. Jadi Nabi Muhammad itu haji sekali tok, seumur hidupnya haji sekali tok. Itu haji wada, ya, pada sekitar tahun 10, ya, tahun 10 Hijriah atau 2 tahun setelah peristiwa Fathul Mekah. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah berhaji 3 kali, termasuk salah satunya pada saat peristiwa Fathul Mekah. Sekembali Nabi Muhammad dari perang Tabuk, umroh lagi Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kali Nabi Muhammad. Ini sekaligus menjadi dalil, ya, bagi orang yang mengatakan nggak boleh umroh sebelum haji. Kan ada ini berkembang, Pak, sekarang sebagian ceramah itu saya dilapori sama jamaah, Ustadz, ini gimana, boleh nggak kita umroh dulu sebelum haji? Boleh, saya bilang. Lah, dalilnya apa? Ya, dalilnya itu Rasulullah naik umroh 4 kali, 3 kali sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Kalau nggak boleh, maka umrohnya Rasulullah batal semua. Ya, boleh, Pak, ya, kita naik umroh dulu sebelum melaksanakan ibadah haji itu tidak masalah, ya. Yang nggak boleh itu, ya, yang nggak boleh itu kita punya niatan dengan mengerjakan ibadah umroh nggak mau lagi naik haji, itu yang salah, ya. Karena yang rukun Islamnya itu wa antahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, ya, kalian naik haji bagi yang mampu. Ya, itu rukun Islamnya di situ, Pak, kenanya. Umroh itu tidak rukun Islam, meskipun dalam mazhab kita Syafi'i umroh itu statusnya sama dengan haji, wajib. Nah, ini penting. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, umroh itu wajib, bukan sunnah. Dalil Imam Syafi'i apa? Allah menggabungkan kewajiban haji dan umroh itu dalam satu ayat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Dalam mazhab Syafi'i umrah itu distatuskan jadi wajib. Kenapa? Haji wajib, masa ibadah yang digabungkan dengan haji tidak wajib? Apa itu umrah? Tapi dalam mazhab yang lain pemaknaan wa atimul hajja wal umrata lillah itu bukan kewajiban umrah, tapi pelaksanaan ibadah haji itu tidak boleh sendiri tanpa umrah, dia harus paket dengan umrah. Maka kita kenal 3 pelaksanaan ibadah haji yang semuanya ada umrohnya, Pak. Beda letaknya saja. Awal umroh, haji belakangan, namanya tamattu, gitu. Haji duluan, umrohnya belakangan, namanya ifrad, ya kan. Haji dan umroh dalam satu niat. Nah, ini ONH plus biasanya. ONH plus. Dulu kita naik haji, Pak, perjalanan kapal layar 6 bulan, Pak. Ya, 6 bulan dari Aceh itu 6 bulan. Nah, dulu orang dari seluruh Nusantara itu sebelum haji ke Aceh dulu, maka disebut Serambi Mekah. Belajar manasik haji dan umroh sama Tengku Abdullah di Anjung, Pelanggahan. Itu ahlinya manasik haji, itu Habib beliau itu, Bal Faqih marganya. Ya, belajar di situ setelah malim, nah, baru berangkat. 6 bulan, Pak, perjalanan kapal layar. Sampai ke sana, Pak, 6 bulan itu bukan ke Yamannya, bukan ke Arabnya, karena Jeddah belum ada pelabuhan dulu. Di Aden pelabuhannya. Yaman Selatan itu ada pelabuhan Aden, ya. Di situ turun jalan darat lagi, Pak. Dari Yaman ke Mekah jalan darat itu 20 hari lebih kurang. 1 bulan lah, 7 bulan. Haji kemudian nggak langsung pulang, Pak. Bukan kayak kita pergi Sigli, pergi pagi pulang sore. Ya, haji dulu, setelah haji 1 tahun menetap di sana biasanya, ya. Ngapain? Belajar ilmu agama. Syekh Abdurrauf Hasingkili 19 tahun, Pak. Dalam kitab Muqaddimah kitab Mir'atut Tulab atau Turjumanul Mustafid, ya, kitab tafsirnya itu, dia nyebut 19 tahun saya di Mekah. Pertama naik haji, Pak, enggak balik-balik 19 tahun. Maka pulang alim, Pak.
Kalau sekarang haji kita itu Haji Sulam atau Haji Muhyiddin. Tukang bubur naik haji. Haji paket cepat 40 hari atau bahkan ONA plus 16 hari. Nah, kalau dulu pulang haji itu udah alim itu Pak, dihormati betul karena hajinya bertahun-tahun. Nggak mungkin kan pulang terus 6 bulan pergi 6 bulan pulang, di situ lama lagi kan gitu. Nah, itu. Ya. Maka Pak, dalam catatan sejarah tidak ada satupun 36 orang Raja Aceh, kerajaan Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, tidak ada satupun Raja Aceh yang haji gelarnya, tidak ada Pak. Ada. Iskandar Muda itu nggak haji, keren kita Pak. Keren kita, nggak haji Pak. Kenapa kok nggak haji? Banyak duitnya. Kalau mereka haji Pak, pulang nggak ada lagi kursinya Pak. Ya kan, udah dikudeta sama anak-anaknya, sama keponakannya itu. Raja Samudra Pasai gitu juga Pak, 18 orang Raja Samudra Pasai, termasuk orang yang paling kita hormati itu kan Merah Silu, Sultan Malikus Saleh itu nggak haji Pak. Nggak haji. Kenapa Ustadz kok nggak haji? Ya tadi lama pergi haji. Kalau pergi haji ya pulang nggak ada lagi kursi. Kayak kepala dinas kita sekarang pergi, pernah Pak saya satu kali ada safari Ramadan dengan satu kepala dinas provinsi safari Ramadan, pulang nggak ada lagi kursi beliau. Nggak ada lagi kursi beliau. Di masa dulu ya gubernur sebelum kita kan sebentar-bentar ganti ya, maka dulu orang nggak berhaji, susah naik haji itu musosorung haji ya kan. Kalau sekarang asal you punya sen, ada duit, ya silakanlah naik haji. Meskipun ilmu agamanya ndak ada, manasik hajinya nggak ngerti. Ada Pak, saya bawa jamaah itu. Udah kita manasik, tapi bukan haji ini ya, umroh. Kita manasik beberapa kali pertemuan sampai di sana manasik lagi. Ndak boleh pakai berjahit, ndak boleh pakai apa-apa. Ngambil mikot, kebetulan di Madinah kita ngambil mikotnya di Bi'run Ali. Kita tanya saya, sudah nih lupa semua pecinya, udah Ustaz, udah ini pakai ihram semua, nggak pakai lagi parfum, sudah siap. Setiba di Mekah, masuk hotel, makan malam ya, kemudian keluar hotel langsung tawaf umroh supaya cepat selesai. Tawaf umroh, sa'i, setelah sa'i bapak ini nanya, Ustadz saya tahlul, udah tahlul, saya sakit kencing, sesak kencing, kan dekat marwah itu memang ada toilet ya. Kita bawa ke kamar mandi, saya bawa, kemudian kebetulan usianya sudah 60 ke atas, sudah agak tua. Sampai ke toilet Pak, masuk dalam toilet, beliau teriak dalam toilet, astagfirullahaladzim. Kan kaget saya, ini ada apa ini, kan takut kita yang bawa jamaah ini kan takut. Saya datang, ada apa Pak? Ustadz, saya pakai kolor. Gimana jamaah kita ini? Itu dosanya berlipat-lipat ganda Pak. Tawaf pakai kolor, celana berjahit kolor itu kan nggak boleh. Kemudian dia ucapkan astagfirullahaladzim di kamar mandi pula. Aduh, kadang-kadang kita mufti ini susah juga berfatwa. Ini gimana Ustaz status umrah saya kan? Gimana Ustaz? Ya pegelah hukum gitu gimana Ustaz? Capek kita. Aduh, ya itu umrah kita sekarang ya, haji kita. Kalau dulu enggak Pak, orang haji itu udah alim-alim itu pergi hajinya. Begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.